Oke. Apa kabar? Baik. Halo Debbie, Deborah, apa kabar? Oke guys, hari ini aku akan sharing sebuah pesan dengan topik we, not me. Ya, mungkin kalau yang udah denger atau baca temanya kira-kira bisa nebak gitu ya. Apa sih yang lagi mau aku sharing hari ini? Aku mau, bulan ini kita akan banyak belajar tentang unity. Ya, tentang kesatuan, tentang bagaimana kita membangun hubungan secara khusus di dalam rumah Tuhan maupun juga dalam rumah kalian masing-masing. Ya, so hari ini topik yang aku angkat adalah we, not me. Kami, kita, bukan saya. Generasi kita saat ini itu adalah generasi yang lebih banyak me. Makanya suka makan super mie gitu ya. Aku tadi sebelum khotbah makan Indomie dulu. Ya, mie gitu ya. So, itu yang mengakibatkan akhirnya banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi famous. Pengen terkenal, pengen bikin vlog. Aku gak bilang itu salah. Ya, terserah aja kalau kalian bisa. Punya kemampuan, punya dana, punya semuanya, bisa nge-vlog, it's good. Tapi kita balik lagi, kita harus mulai berpikir, apakah selama ini, sejauh ini yang kita kerjakan adalah tentang kita. Kita seringkali berpikir bahwa, ya gue pengen impact dari sosmed gue gitu kan ya. Dari sharingan, I'm not talking itu salah. Tapi kita mesti cross check ulang. Bahkan sampai hari ini aku pun terus mereview diri aku gitu. Apakah masih aku yang mau aku tonjolkan atau memang ada message, ada pesan, ada sesuatu yang bisa menolong orang lain dari pesan yang kita bagikan. Kadang-kadang itu memang beda-beda tipis ya. Oke, sekarang kita baca dulu ayat, beberapa ayat. Yang pertama di dalam Kejadian. Pasal yang pertama ayat yang ke-31. So aku gak bikin teks di layar supaya teman-teman buka Alkitabnya. Ya gak apa-apa, mau yang di elektronik juga boleh. Ya, Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-31. Oke, semua bisa buka ya. Kejadian 1 ayat yang ke-31. Aku akan bacakan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sekali lagi, Tuhan menciptakan semuanya dan dikatakan bahwa apa? Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ini adalah cerita tentang penciptaan awal ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi setelah dia menciptakan semuanya termasuk manusia, Allah berkata sungguh amat baik. Nah, yang menarik adalah ketika kita baca dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Kalian boleh buka Kejadian 2 ayat 18. Di situ Tuhan berfirman begini. Tidak baik kalau manusia itu apa? Seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi tadi udah bilang sungguh amat baik, tapi sekarang Tuhan berkata apa? Tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Jadi sejak penciptaan Tuhan sudah berkata bahwa tidak baik kalau kita seorang diri saja. Ini gak bicara soal pacaran, bukan. Tapi memang Tuhan menyatakan bahwa gak baik manusia itu seorang diri saja. Maka Tuhan menjadikan penolong. Nah, waktu aku baca ini, aku baca di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-16. Kenapa sampai Tuhan bisa berkata dia tidak baik seorang diri saja? Maka di ayat yang ke-16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam tamannya boleh kau makan dengan bebas, dan seterusnya dan seterusnya. Di situ dikatakan bagaimana Tuhan juga mengajak manusia, kamu mulai harus bisa memberi nama-nama kepada hewan. Nah, jadi aku simpulkan adalah ketika Tuhan memberikan sebuah tugas kepada manusia, ketika ada perintah itu, maka Tuhan berkata, tidak baik kalau dia seorang diri saja. Ya, jadi kesatuan atau kebersamaan itu
ternyata Tuhan tujukan bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas Tuhan dalam hidup kita. Jadi Tuhan melihat manusia tidak baik seorang diri saat ia punya tugas buat manusia. Kalau mau sedikit bicara soal pasangan, hal yang demikian. Banyak anak-anak muda, ya aku juga dulu waktu masih remaja, suka-sukaan sama cewek gitu ya. Ya suka lah ya, kalau gak suka sama cewek gak menikah gitu. Suka-suka sama cewek, terus dulu aku kayak masih SMP gitu ya, kayak udah ngebayangin kalau gue menikah sama dia gimana gitu ya. Kayak too far gitu ya, tapi kayak wah. Tapi kalau nonton sinetron, dulu belum ada Korea drama kan, masih film-filmnya film Indonesia yang banyak kan. Kayaknya wah percintaan tuh seru gitu ya. Tapi ternyata tahu gak teman-teman, salah satu tujuan dari pernikahan itu juga berhubungan dengan ayat ini. Itu bukan bicara hanya soal kebersamaan, tapi ada tugas yang harus dikerjakan bersama-sama. Jadi ketika Tuhan memberikan tugas, disitulah Tuhan berkata bahwa manusia perlu penolong yang lain untuk mereka bisa menyelesaikan tugas Tuhan. Sebagai contoh, kalau teman-teman ambil botol ini, kira-kira perlu dibantuin gak buat bawa ini? Enggak ya? Enggak kan? Tapi ketika teman-teman mulai mengangkat yang lebih besar, let's say speaker, mungkin untuk beberapa cowok kuat, tapi ada beberapa kayak yang Tasya gitu, mungkin perlu dibantu buat bawa ini. Bener gak? Perlu gotongan untuk bawa. Jadi kalau kita masih, kalian masih sekolah, kalian masih melakukan hal-hal yang visi hidup yang kalian masih sekecil ini, you belum butuh untuk orang yang bisa perlu bawa ini bareng-bareng sama kalian. Ini dalam kaitannya dalam hal pacaran ya, kalau aku ngomong pacaran. Tapi ketika ada yang lebih besar dari itu, maka kita gak bisa orang diri. Nah tujuan dari sebuah hubungan, kalau kita mau ngomong hubungan dalam hal pernikahan, maka itu bukanlah hanya sekedar kebersamaan, tapi bersama-sama membawa tugas yang dari Tuhan. Yang itu gak bisa lagi kita kerjain sendiri, kita perlu orang yang menolong kita untuk masuk ke dalam tugas itu. Ya, jadi demikian juga dalam sebuah gereja. Kenapa di gereja harus ada senior pastor, harus ada pastor-pastor, ada bahkan sampai anak kecil sekalipun ada dalam gereja. Karena kita nggak lagi cuma sekedar berkumpul seneng-seneng bareng, tapi kita punya satu visi, kita punya satu tujuan yang kita mau capai bareng-bareng. Kira-kira mengerti nggak yang aku jelasin? Ngerti ya? Ya, jadi artinya selalu yang namanya hubungan dan kesatuan itu akan ada kaitannya dengan tugas Tuhan. Akan ada task yang kita harus kerjain bareng-bareng. Ada nggak, pertanyaannya sekarang gini, ada nggak di sini teman-teman yang tidak punya kerjaan dalam hidupnya? Minimal sekolah. Ada kan ya? Bener nggak? Tasya sekolah ada tugas kelompok nggak Tasya? Ada tugas kelompok? Ada. Debbie kamu kuliah di sana ada tugas kelompok nggak? Ada. Kenapa harus ada tugas kelompok? Melatih kebersamaan. Terus apa lagi? Kenapa nggak sendiri-sendiri aja sih? Kenapa ada yang memang harus bareng-bareng ngerjain itu? Biar lebih gampang. Semua gini, kenapa tugas kelompok? Pasti tugasnya besar, bener gak? Kalau cuman yang ngerjain 1 tambah 1, nggak usah tugas kelompok itu. Kerjain sendiri juga bisa. Tapi ketika ada sebuah project, kayak EC gitu ya di Prasmul, terus bikin project bisnis, ada yang marketing, ada yang mungkin ngurusin ininya, ngurusin itunya, sosmednya dan sebagainya. Can you imagine kalau satu project EC kerjain sendiri? Itu aja dia udah gak tidur kan? Tambah lagi dia kerjain sendiri. Besok-besok udah masuk ICU kali ya. Jadi artinya apa? Harus ada kita melihat bahwa ketika kita bersama bergerak, itu ada tujuan yang kita mau raih bareng-bareng. Nah ini yang seringkali orang gak lihat. Kita baca yuk di dalam Efesus pasal yang keempat,
ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ini pesan Paulus kepada jemaat di Efesus. Oke, Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Lalu apa? Berpadanan dengan panggilan itu. Jadi mereka dipanggil dan harus bersama-sama berpadanan dengan apa? Calling, dengan panggilan. Jadi bukan cuma ngumpul-ngumpul. Lalu baru Paulus bilang, hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada apa? Satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Jadi semuanya itu dipanggil kepada satu apa? Satu pengharapan. Yaitu satu panggilan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang ada itu semua dan oleh semua dan dalam semua. Tapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi Paulus lagi bilang nih, hey kamu jemaat di Efesus, aku menasihatkan kamu nih ya, supaya kamu tuh harus berpadanan dengan panggilan itu bersama-sama dengan semua perbedaan yang kamu miliki. Makanya dia bilang harus rendah hati dan lemah lembut, gentle. Coba di sini ada nggak yang bisa mendefinisikan lemah lembut itu apa sih? Bedakan loh lemah lembut sama lemah gemulai. Kalau orang yang suka nari itu kan dibilangnya lemah gemulai gitu ya. Kalau cowok yang agak mengsong dikit juga agak-agak lemah gemulai gitu. Nah tapi Alkitab bilang bukan lemah gemulai tapi lemah lembut. Lemah lembut itu adalah orang yang punya hati yang begitu mudah untuk belajar, mudah untuk diajar, bahkan mudah untuk menerima. Contoh nih, Stephen sama Steffi lahirnya bareng kan ya. Walaupun cowok sama cewek. Tapi kalian beda gak? Dari sifat, karakter. Beda. Bener? Apalagi yang gak saudara. Debbie ketemu sama Ken gitu ya. Ketemu siapa yang baru ini namanya? Hardy baru join di sini. Ketemu Rachel, terus ngumpul di sini. Bayangin nggak kalau kita nggak punya kelemah lembutan, kita nggak punya hati yang mau belajar, kita nggak punya hati yang mau terima. Dulu aku berpikir gini loh, aku tuh selalu punya pikiran dulu, kayak orang tuh harusnya begini loh, orang tuh harusnya tuh begini. Yang jadi masalah dia gak bisa harusnya kayak aku itu loh. Akhirnya aku apa? Marah, kecewa. Kok dia gak kayak gini sih? Even mungkin itu saudaramu, sistermu, brothermu di rumah. Kita kadang-kadang pasang standar, mereka tuh harusnya begini. Itu jadi problem. Waktu kita bilang udah harusnya begini, percaya sama aku, kita gak akan pernah belajar dari dia. Sekalipun dia lebih kecil dari kita, atau mungkin dia lebih hidupnya kurang baik dari kita gak akan pernah bisa belajar. Karena kita udah set, dia harusnya begini. Jadi kita yang kayaknya ngeset hidupnya seperti apa. Maksudnya dalam dia bersikap dan sebagainya. Walaupun norma, standar, aku setuju emang harus ada. Tapi yang jadi masalah, waktu kita set orang seperti apa yang kita mau, dan itu tidak jadi, apa yang dilakukan gak sesuai dengan yang kita mau. Di situ seringkali kita akhirnya apa? Marah, kita kecewa, disitulah konflik mulai terbangun. Kalau udah konflik, suasana udah gak enak, gak usah ngomong, tugas kerjain bareng-bareng deh. Untuk hal yang daily aja,
udah nggak connect. Makanya Paulus bilang di sini, kalian harus apa? Lemah lembut, sabar. Jadi ketemu orang pun harus sabar. Dan berusaha memelihara kesatuan roh. Jadi ada dua aspek. Satu aspek secara jiwa, kita harus terima dia, kita harus sabar, kita mau kontrol diri kita untuk bisa menerima satu dengan yang lain. Tapi kita juga harus memelihara kesatuan roh. Nah, ternyata teman-teman, unity itu, kesatuan itu, atau bahasa Inggris lebih enak, unity is not uniform. Kita dulu pikir ya, kalau kita mau unity itu enaknya sama temen yang hobinya sama, nongkrongnya sama. Wah, anak Prasmul nih, wah kayaknya Ece nyambung banget gitu ya. Atau Ray dari Amrik gitu ya. Wah, ini sama-sama dari luar. Atau siapapun teman-teman di sini yang punya kesamaan dengan orang-orang tertentu. Kita seringkali merasa kalau sama dengan latar belakang atau background kita, wah kayaknya nyambung nih. Tapi ternyata kesatuan itu bukan soal kesamaan. Unity is not a uniform. Tapi kesatuan artinya kita bisa mengelola perbedaan untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, coba sekarang JM lagi main musik nih. Coba JM, tangan kiri kamu chord G, terus tangan kanan kamu chordnya E minor. Atau jangan E minor deh, B minor. Kanannya B minor, sininya G. Terus sekarang pindah, sininya E, kirinya E. Terus kanannya D minor. Nah, ketika chord kiri dan kanan nggak sama, nggak harmoni, maka jadi suara yang false. Ya. Tapi pertanyaannya kiri sama kanan kalau main musik itu model tangannya sama nggak? Atau kayak main gitar nih paling gampang buat kalian. Kan yang satu ini ya genjreng gitu ya, atau strumming atau dia metik. Di sini main chord, bener nggak? Nggak dua-duanya main chord, tapi jadi hasilnya harmoni. Satu main drum, satu main bass, satu main piano, satu main gitar. Tapi jadi suara yang bagus, itu namanya harmoni. Nah, itulah yang namanya kesatuan. Ketika ada harmoni di semua perbedaan, jadi satu kesatuan suara. Itu yang namanya unity. Jadi Ken yang udah lama di sini dengan Hardy yang baru datang di sini bisa punya latar belakang dan kesukaan yang berbeda. Demikian juga dengan Ko Agung. Tapi waktu kita bersama-sama dengan seluruh kelebihan dan kekurangan, kita bisa one accord, kita harmoni, maka perbedaan itu jadi sebuah nada yang indah. Can you get apa yang aku maksud? Bisa ngerti? Jadi nggak selalu harus gue mau dia kayak begini, nggak bisa gitu teman-teman. Karena teman-teman akan sedang mengkerdilkan atau akan memaksa orang untuk tidak menjadi seperti dirinya sendiri. Karena Tuhan menciptakan kita unik. Even orang datang mungkin one day ke sini, orang kampung yang nggak pernah ngerti tentang perkotaan datang ke sini, nggak kelas gue ngobrol sama dia nggak ngerti daerah Kemang, so what? Kenapa kita bisa mikir gitu? Karena kita nggak ngerti purpose. Yang kita mau adalah selalu maunya masuk ke dalam daerah atau area kita. Nah itu kan artinya kita hidupnya terlalu sempit. Jadi aku mau ajak kita hari ini semua berpikir dengan pola yang lebih luas gitu. Kita harus bisa lihat kepada purpose-nya Tuhan. Khususnya gereja kita di sini, kita punya vision. Kita mau membangun generasi yang bertumbuh dewasa. Kalau kalian yang belum tahu visi gereja, kalian ke depan tuh lihat ada 2 papan di depan dekat infodesk, baca. Nanti habis pulang dari sini.
Kita mau membangun generasi yang bertumbuh dewasa. Itu purpose-nya. Dengan semua perbedaan yang kita miliki di sini. Kita baca yuk di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 7. It's not about us, we, not me. Filipi 2 ayat 1 sampai 7. Jadi karena dalam Kristus ada apa? Nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu apa? Sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Jadi Paulus balikin lagi nih. Tadi pertama dibilang calling, berpadanan dengan panggilan. Nah yang sekarang dibilang satu jiwa dan terakhir ada satu tujuan. Dengan tidak mencari apa? Kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bahkan untuk mereka yang kalian rasa kok kerohaniannya masih lebih di bawah gue. Teman-teman, tingkat kerohanianmu tidak menunjukkan bahwa engkau lebih berharga di hadapan Tuhan. Semua sama, Tuhan anggapnya berharga. Jadi kita tetap harus bisa menganggap mereka, bahkan yang kesana masih anak-anak secara rohani. Kita harus menganggap mereka juga penting. Ya. Karena Paulus bilang gitu. Menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang menarik ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita merasa kita udah di gereja lebih lama, bukan berarti kita jadi Tuhan. Yesus aja yang dia udah Tuhan, dia lepaskan kesetaraannya dan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Mengosongkan dirinya, bahkan dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Coba kita renungkan ayat ini, teman-teman. Waktu aku baca seringkali masih ada dari diri kita yang kadang kita harus mulai line dengan firman Tuhan ini. Sehati sepikir. Tidak mencari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia. Terus apa lagi? Menganggap orang lain lebih penting daripada diri sendiri. Memperhatikan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kita. Kemarin aku di home aku sharing gini. Waktu kita punya satu budaya saling memperhatikan. Misalnya di sini ya, dari Ken, Debbie, semuanya di sini saling memperhatikan. Aku memperhatikan Ken memperhatikan Zevanya memperhatikan Debbie memperhatikan Mika. Kalau itu semua saling memperhatikan, kira-kira ada nggak yang nggak diperhatiin? Ada nggak? Jadi kita perlu cari perhatian nggak? Nggak perlu. Tugas kita cuma apa? Kasih perhatian sama orang. Maka one day orang yang akan apa? Memperhatikan kita. Paling tidak Tuhan perhatiin kita. Tapi pola pikir itu kita harus bangun dalam pikiran kita. Jadi we, not me, artinya benar-benar kita bisa melihat ini semuanya sebagai satu kesatuan, bukan cuma tentang diri kita doang. Dan ini yang aku lihat mulai hilang di generasi kita saat ini. Beberapa hal terakhir aku akan bagi di waktu yang sisa. Apa sih yang terjadi waktu kita bersatu? Ya, kita baca di dalam Mazmur
133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 3 ayat aja. Apa yang terjadi saat kita bersatu? Oke, aku bacain. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Waktu kita bersatu, poin yang pertama aku mau bagi adalah berkat Tuhan akan tercurah di antara kita. Siapa yang mau diberkati hidupnya? Mau diberkati? Kita gak akan pernah bisa diberkati selama kita hidup dalam percekcokan, dalam pertengkaran. Karena berkat Alkitab bilang diperintahkan Tuhan kepada mereka yang hidup dengan rukun, yang bersatu bersama-sama. Jadi kalau kita mau mengalami berkat baik secara personal maupun secara korporat bareng-bareng di tempat ini, buat Starji, buat gereja kita, buat keluarga kalian, maka kita semua harus bisa hidup dengan rukun. Termasuk dalam keluarga, kalau yang punya cici, punya adik. Aku punya adik itu umurku udah 20. Jadi kayaknya aku udah nggak terlalu attach gitu ya. Karena umur 20 aku udah keluar dari rumah, aku udah ngekos. And then after that gak lama aku menikah gitu kan. Jadi ya walaupun ada di gereja dan beberapa yang lain yang aku kenal. Tapi mungkin gak seperti kalian yang memang dari kecil bareng-bareng sama adik atau kakak kalian. Nah seringkali kalau aku bertemu dengan beberapa orang, walaupun gak semua sih. Tapi ada beberapa keluarga yang begitu cuek sama adik kakaknya gitu. Cicinya mana? Tahu. Aku tuh pernah ke rumah teman aku. Karena temen aku kan cowok, jadi aku tanya adiknya yang cewek. Koko mana? Tahu. Ketemu sama adiknya satu lagi. Koko mana? Tahu gitu. Terus besok hari aku ketemu teman aku yang cowok ini. Adik lu mana? Tahu. Aku tahu gitu, lu satu rumah. Terus kayak nggak pernah tahu kakaknya di mana, cicinya di mana gitu. Artinya gini loh, kalau kalian satu rumah kan harusnya punya tempat-tempat yang sering kalian main gitu, bener gak? Paling nggak di perpus atau di kamar atau di kamar mandi apa di mana lah. Tapi ketika tahu, artinya kita nggak pernah peduli sama family kita gitu. Jangankan ngomong di gereja teman-teman, di rumah aja kalau kita udah nggak ngebangun awareness untuk kita peduli sama keluarga kita, sulit. Apalagi kalau kalian bilang gini, aku pengen keluargaku diberkati, orang tuaku diberkati. Mulai dari kita juga harus bangun kesatuan dalam rumah kita masing-masing. Amin. Hari ini aku appreciate Ece, Mika sama Nathan bisa bareng-bareng kesini datang. Ya, harus punya, jangan gini. Kita bisa sohib sama teman, tapi di rumah sama Enci, kayak geli gitu sama cicinya sendiri. Atau sama kokonya sendiri. Aku rasa itu bukan karakter sebagai anak Tuhan. Ya, jadi kita harus pastiin bangun kesatuan. Karena ada berkat dalam kesatuan yang kita bangun dalam keluarga, di gereja. Bahkan mungkin di komunitas kita. Yang kedua, mencapai tujuan dan panggilan Tuhan. Tadi Paulus berkata, kita harus berpadanan dengan panggilan, kita harus satu tujuan. Wah, waktu kita bersama-sama bergerak, maka akan ada kekuatan dan daya cipta untuk kita mampu mewujudkan sebuah tujuan. Kalau tadi Debbie kasih contoh tugas kelompok ya, tadi aku tanya. Kalau kita tugas kelompok di kampus ataupun di sekolah, itu kita nggak pernah ada satu unity, kita masih mikir tentang gue, yang penting nilai gue aja yang bagus, yang penting gue nyaman, yang penting gue ini. Terus juga kalau misalnya ngumpul,
Ya gue kasih duitnya aja lah, nanti lu kerjain. Nggak mau susah gitu ya. Pertanyaan aku, akankah tim itu akan menjadi tim yang mudah untuk menyelesaikan tugas? Walaupun mungkin bisa selesai, tapi pasti akan ada orang yang menjadi korban. Akan ada orang yang kecewa, akan ada orang yang kesel, akan ada orang yang pokoknya nggak akan berjalan dengan baik. Nggak punya kemampuan daya cipta untuk menghasilkan sesuatu yang baik waktu kita nggak bisa unity. Waktu kita nggak bisa relate satu dengan yang lain. Jadi dua hal ini. Yang pertama, waktu kita bersatu, kita akan alami berkat Tuhan. Sekali lagi aku tanya, siapa yang mau Starji diberkati Tuhan? Diberkati dengan jiwa-jiwa, diberkati dengan semua apa yang kita perlukan. Kita harus punya satu kesatuan teman-teman. Ketika ada fun week misalnya. Kalau kita hanya berpikir, ya udahlah itu eventnya paling Koken, Ci Glenda sama Ci Janet. Biar aja mereka yang pusing gitu kan. Itu artinya kita nggak punya sense of ownership. Kita nggak bersatu untuk menolong bagaimana kesatuan ini bisa berjalan. Sekarang contohnya aku di gereja, aku kan bagian media. Terus sekarang Ko Agung memang bantu aku media kan sebelumnya. Tapi sekarang udah dimutasi di pastoral gitu. Jadi sekarang ya aku bilang apa yang menjadi tugasnya dia di situ. Yang memang aku ada waktu kosong, aku akan coba bantu. Dan sebaliknya juga demikian, dia bantu apa yang aku perlu bantuan untuk ngerjain di media. Nah kita semua sama-sama harus bisa melihat hal yang sama. Kita harus punya urgency yang sama. Sekarang Korey sama teman-teman teaching and training gitu ya, ada Ko Frederick bikin kayak kelas switch misalnya. Nah kalau kita nggak punya sense of ownership, kita nggak unity dengan panggilan yang sama, apa yang Tuhan taruh lewat pemimpin kita untuk kita gerak, pasti kita mikir gini, udahlah itu mau kerjanya dia aja. Pertanyaan aku, apakah programnya akan maksimal nggak? Mungkin jalan tapi nggak maksimal. Kenapa? Karena seperti Musa berjalan menuju tanah Kanaan, karena Israelnya yang batu, jadi ikut nggak masuk ke tanah Kanaan. Jadi seringkali kita bisa menjadi penghambat buat pemimpin kita mengalami berkat Tuhan, mengalami janji Tuhan. Karena kita nggak mau masuk, kita nggak mau one accord dengan mereka. So aku harap sharing ini bisa menjadi sesuatu yang kalian ngerti. Bagian yang terakhir, this is the last, penghalangnya apa sih? Dengan cepat aja ada 4. Yang pertama, kita nggak terhubung dengan Kristus. Kenapa kita nggak bisa bersatu? Tidak terhubung dengan Kristus. Matius 12 ayat 30, kalian boleh catat, aku bacain. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Kalau kita nggak terhubung dengan Tuhan, akibatnya kita akan mencerai-berai. Ya kayak Pastor Leo kemarin bilang di hari Minggu, kalau kamu mau tolong saya katanya, kamu harus lihat kerohanianmu bertumbuh apa enggak. Karena kalau kita nggak bertumbuh, kita akan menjadi beban ekstra. Kita cuma bikin orang jadi capek. Karena kita nggak bertumbuh. Ya, jadi kita harus terhubung dengan Kristus. Kalau enggak, kita akan menjadi penghalang dari sebuah unity. Yang kedua, Amsal 30 ayat 15 sampai 16. Apa yang membuat kita nggak bisa bersatu? Amsal 30, 15, 16. Si lintah mempunyai 2 anak. Untukku dan untukku. Tahu lintah nggak? Ada yang tahu lintah? Lintah tuh kerjaannya apa? Nyedot darah tuh ya. Kalau ke sawah, aku nggak tahu sih sini masih ada suka ke sawah apa enggak. Dulu dekat rumahku di Meruya tuh ada sawah-sawah. Dekat rumah Ko Yehu tuh. Itu kan banyak sawah-sawah tuh. Banyak lintah tuh. Nah, lintah itu kalau udah nyedot itu nggak berhenti nempel sampai dia bisa mati di kaki kita. Karena dia mengambil terus. Jadi si lintah punya 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tidak akan berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul dan bumi yang tidak pernah puas dengan air.
Dan api yang tidak pernah berkata cukup. Tidak akan pernah bisa berkata cukup. Poin yang kedua yang aku mau sampaikan, penghalang kesatuan adalah ego. It's for me, about me. Kenapa gue yang diiniin, gue gak mau dipersalahkan, gue ini begini. It's all about me. Pertanyaannya, kenapa sekarang kalian ada di Starji? Kenapa kalian ada di gereja ini? Kenapa kalian ada di keluarga kalian? Kenapa Mika ada di keluarga Satrio? Kenapa Steven ada di keluarganya Lubis? Kenapa? Jujur-jujuran ya, kita selalu pasti ujung-ujungnya apa? Gue mau ke gereja, gue dilayanin dong. Gue diperhatiin. Gue mau ke Starji kenapa? Karena di sini wah nyaman, teman-temannya baik. Bener nggak? Ya benar sih teman-temannya baik. Tapi kalau cuman mentok sampai situ, percaya sama aku kalian jangan bertahan lama di sini. Kalau kalian cuma mentok sampai di situ, pasti kalian kecewa sama orang tua kalian. Karena mereka nggak akan pernah bisa memuaskan kita terus. Nah kita harus balik. Kenapa kita ada di Starji? Karena kalian perlu give something. Karena kalian mau mempersembahkan sesuatu. Kalian mau menolong pelayanan tempat ini. Kenapa kalian ada di dalam keluarga kalian? Karena kalian menjadi bagian dari jawaban untuk keluarga. Bagian dari solusi untuk keluarga. Jadi yang kita pikirkan adalah bukan apa yang kita bisa dapat. Tapi apa yang bisa kita beri. Karena Yesus pun mengajarkan demikian. Benar kan? Terlebih berkat kita memberi daripada menerima. Nah pola pikir memberi ini yang perlu kita belajar sama-sama teman-teman. Ya, beri, ya about money, gak selalu soal duit. Tapi pikiran kita, kasih kita, hidup kita, waktu kita berikan. Yang ketiga, sombong. Orang yang tidak bisa bersatu, sombong. Merasa dirinya paling penting, tidak mau dikoreksi, mudah tersinggung. Itu orang sombong. Termasuk satu lagi, aku lupa taruh. Tahu gak salah satu ciri orang sombong itu apa? Sulit minta maaf. Kenapa kita sulit minta maaf? Karena kita merasa kita benar. Kalau kita minta maaf, seakan-akan kita kayak merendahkan diri banget depan orang. Salah teman-teman. Kalau kalian menjadi orang yang mudah untuk minta maaf, sebenarnya kalian menjadi orang yang sangat kuat hatinya. Kalian akan menunjukkan bahwa kalian begitu punya brave heart. Kalian menjadi orang yang mau belajar dari kesalahan. Itu orang yang minta maaf. Belajar ya. Sama-sama kita. Anak aku, si Valerie, umur 5 tahun. Mau 5 tahun. Kalau dia nggak minta maaf, itu bisa aku nggak stop. Sampai dia harus bilang, sorry daddy, atau sorry siapa yang dia lakukan kesalahan. Karena kenapa? Kalau dia kecil nggak pernah belajar minta maaf, udah gedenya, sombongnya setengah langit. Oke? Kerendahan hati akan menempatkan orang lain terlebih dahulu. Dan disitulah akan tercipta persatuan atau persekutuan roh. Jadi jangankan kita mau ngomong kita mau punya kesatuan roh. Sedangkan kesatuan kita bareng-bareng secara jiwa dan secara jasmani kita gak bisa bangun. Yang terakhir, yang keempat. Tidak ada rasa hormat. Tidak ada rasa hormat. Pastor Andi beberapa minggu yang lalu khotbah tentang culture of honor. Dan aku sangat berdoa, aku sangat punya kerinduan. Kita di Starji, bahkan gereja ini bisa menjadi satu contoh. Ada generasi muda yang punya rasa hormat yang baik. Kok, tapi orang tua aku tuh gak layak dihormati. Ada loh yang ngomong kayak gitu. Gak di gereja ini sih. Pertanyaan aku, apa ukuranmu kamu bilang dia gak layak dihormati? Kalau mau ngomong layak atau gak layak, Alkitab bilang gak ada yang layak satupun dari kita.
Waktu kita bisa mengukur kelayakan orang, disitulah kita sebenarnya jadi orang yang sombong. Kita menyamakan diri kita kayak Tuhan, itulah Lucifer. Maka ada satu orang yang bilang gini, jadilah orang yang merendahkan diri serendah-rendahnya, sampai gak ada orang lagi yang bisa jatuhin kamu. Karena dia paling rendah gitu. Karena kita bilang tadi, Yesus bilang dia benar-benar menurunkan dirinya sampai jadi manusia, jadi hamba. Itu kayak benar-benar udah gak ada bisa ngerendahin dia lagi. Karena dia emang udah serendah-rendahnya. Ya, jadi aku cuma mau kasih pesan itu. Jadi orang yang merendahkan diri serendah-rendahnya, sampai gak ada orang lagi yang bisa jatuhin kalian. Emang kalian udah di bawah. Ini bukan soal harga diri, bukan. Ini soal sikap hati, teman-teman. Kalau kita punya sikap hati yang kayak gini, kita jadi orang yang mudah belajar, mudah menerima orang. Kita punya paradigma mengutamakan orang lain. Bahkan kita nggak jadi mudah dikoreksi, kita nggak kayak ignore gitu. Kita mau belajar. Sekalipun teman-teman ya, waktu kalian dikoreksi, kalian tahu nih koreksinya ini nggak terlalu relate. Sebenarnya gue nggak gitu-gitu amat. Tapi belajar deh, punya hati yang mau terima waktu dikoreksi. Kalian jadi orang yang sangat mudah untuk bertumbuh nantinya. Karena menerima koreksi itu bukan hanya membuat kita secara skill kita bertambah, tapi secara karakter kita jadi orang yang makin kuat dalam karakter. Makin hari aku percaya dunia ini akan menggoncang sampai mulai kelihatan orang-orang yang karakternya hancur. Walaupun tajir, walaupun kaya, terkenal, pasti mereka akan shaking semua. Mereka yang hidup sesuai dengan prinsip firman, merendahkan hati, belajar terus, dan memiliki bersandar terus sama Tuhan. Aku percaya mereka jadi orang yang tough. Amin. So aku rasa cukup untuk pesanku hari ini. It's about us. It's all about us. We, not me. Ya, utamakan orang lain. Jadi kalau keluar dari gereja ada makanan, belajar untuk, kamu udah dapat belum? Ya kan depan dapat snack deh ya. Jangan ambil langsung pergi gitu. Belajar untuk apa? Mengutamakan orang lain. Lebih penting daripada diri kita sendiri. Yuk, aku undang semua bangkit berdiri yuk. Kalau ada yang bingung sama khotbahku hari ini, tanya sama home leadernya hari ini ya. Tapi aku berharap kalian bisa nangkep pesannya. Untuk kita bisa menjadi orang-orang yang bisa unity dalam Tuhan.